Oke, bertemu lagi di channel Fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal simulasi UNBK tahun 2020 bulan Februari. Ini simulasi tahap kedua ya. Langsung saja kita bahas dari soal nomor 24 sampai ke soal nomor 31 ini ya. Ini ada 20 slide. Oke, kita mulai dari soal nomor 24. Usaha dilakukan oleh gas secara isotermik, kemudian gas mengalami penurunan volume secara isobarik. Akibat akhirnya gas dimampatkan balik kembali keadaan semula secara isokorik ya, isokorik. Grafik yang sesuai untuk siklus gas tersebut adalah apa? Jadi di sini ada 3 proses. Kalian dari 3 proses ini kalian ubah ke dalam bentuk grafik. Proses yang pertama itu usaha dilakukan gas secara isotermik. Isotermik itu artinya gasnya itu mengalami suhu yang konstan. Yang kedua, penurunan volume secara isobarik. Yang ketiga, dimampatkan balik kembali secara isokorik. Maka grafiknya itu akan seperti ini. Yang pertama, isotermik, suhu tetap, grafiknya melengkung. Jadi dia melengkung. Set. Wah. Mengapa dia mengalami perubahan volume yang semakin besar? Karena dia melakukan usaha ya. Dan ini bisa dibuktikan dari pernyataan nomor 2, yaitu proses isobarik tekanan tetap, grafik mendatar, dan dikatakan volumenya turun, berarti tanda panahnya ke kiri. Jadi kan volumenya turun, misal ini 6 liter, berarti kan ini nanti nurunnya itu entah jadi 2 liter kah, 3 liter kah, 4 liter, 5 liter, terserah berapa, yang penting dia turun. Artinya dia grafiknya, garisnya itu mendatar, isobarik, kemudian dia ke kiri tanda panahnya ya. Isokorik itu artinya volume tetap, grafik tegak atau vertikal, dimampatkan artinya tekanannya itu naik. Nah, berarti tanda panahnya itu ke atas. Nih. Ini jawabannya itu si A ya. Nah, ini berhubung cuma A, B, C dan pas kebetulan jawabannya di A, ya udah jawabannya A. Ini sebenarnya ada pilihan D dengan E, cuman enggak ditampilkan ya, terlalu lebar nanti. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya 24 tipe B, masih sama. Kita mengubah pernyataan proses gas ke dalam bentuk grafik. Bagi kalian yang baru pertama kali gabung di channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, share. Karena satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini, dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 24 tipe B ini. Di dalam ruang tertutup, gas ideal sebanyak 4 liter memiliki tekanan 1 atmosfer mengalami proses isobarik, sehingga volume gas tersebut berubah menjadi 2 liter. Nah, dari 4 menjadi 2. Berarti dia mengecil ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana caranya kita gambarkan dalam bentuk grafik. Setelah itu gas mengalami proses isokorik sehingga tekanannya naik menjadi 2 atm. Oke, selanjutnya gas mengalami proses isotermal sehingga gas kembali keadaan semula, kembali keadaan awal. Grafik pernyataan PV yang benar adalah apa? Oke. Pertama, 4 liter gas mengalami isobarik sehingga volumenya menjadi 2 liter. Volumenya turun. Jadi nanti grafik pertama itu dia ke kiri. Isobarik berarti tekanannya tetap. Jadi dia tidak berubah tekanannya. 1 atm terus. Kemudian yang kedua, dia mengalami proses isokorik. Isokorik volumenya naik. Volume tetap, isokorik itu volume tetap. Grafik tegak vertikal, tanda panah ke atas karena tekanannya naik. Nah, kemudian isotermal dan tekanan kembali awal. Isotermal itu melengkung. Nih, posisi 3. Ya, kembali ke posisi awal. Jadi jawabannya itu yang E. Ya, gambar yang E ini. Pertama, dia isobarik dengan tekanan tetap, volumenya menurun. Nah, kalau kalian lihat jawabannya pasti itu sudah pasti E sih. Ya, pasti E ini. Tapi jawaban A juga kemungkinan ya, karena tanda panahnya ke kiri. Nah, tapi proses keduanya dia malah melengkung. Nah, ini sudah pasti salah, karena melengkung itu hanya terjadi pada isotermal atau adiabatik. Oke, lanjut. Soal nomor 25. Rani mencampur 300 gram air bersuhu 25 derajat Celcius dengan 300 gram es balok di dalam gelas yang bersuhu minus 6 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Anggap pertukaran kalor ya. Kalor hanya terjadi antara air dan es saja.
kalau jenis es 0,5, kalau jenis air 1, dan kalau lebur es 0,80, maka keadaan air es balok setelah terjadi kesetimbangan termal apa? Ini kita data apa yang diketahui, massa air, massa es, suhu es, kalau jenis es, kalau jenis air, dan kalau lebur es. Keadaan air campuran itu bagaimana? Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, campuran-campuran keadaan air, kalian hitung dulu kalor yang berada pada es dan kalor lebur es ya. Nah, ini pertama dari minus 6 sampai ke 0 derajat Celcius. Minus 6 ke 0 derajat Celcius. Maka rumus yang berlaku itu QS sama dengan M kali S kali CS kali delta TS. Jadi nanti itu MS-nya masukkan 300 ya kan. Kalau jenis S-nya 0,5, suhu S-nya itu dari minus 6 menjadi 0. Berarti kan 0 kurangi minus 6. Berarti dapatnya 6. Kalian kalikan dapatnya 900 kalori. Kemudian kalau ber-S 300 dikalikan 80. Berarti dapatnya 24.000. Kalau total S-nya itu nanti QS ditambahkan Q leburnya. Berarti 24.900 kalori. Kemudian kalian hitung kalor air yang dapat diberikan ke es. Jadi kalor yang dimiliki oleh air yang bersuhu 25 derajat Celcius. Ya. Nih. Suhunya itu 25 derajat Celcius airnya. Kalian hitung kalornya itu berapa pakai rumus M air kali C air kali T air. Maka 300 kali 1 kali 25 dapatnya nanti 7.500 kalori. Ternyata kalor total es itu lebih besar daripada kalor air. Maka suhu air campuran itu pasti 0. Ini berlaku ya. Karena ibaratnya itu kalian punya uang 7.500. Kalian naik kereta, naik angkot atau naik Gojek totalnya 24.900. Berarti kan tidak cukup. Berarti kalian itu tidak akan diantar sampai ke tujuan. Tapi hanya di setengah jalannya. Setengah jalannya itu di suhu 0 derajat Celcius ya. Seperti itu ya. Ini berlaku. Tapi ini dengan catatan kalor airnya itu lebih besar daripada kalor si esnya. Kalau dia pun sama atau lebih kecil, dia suhunya 0 tetapi tidak ada es yang mencair. Oke. Nah, di sini kan kalau dia itu Q air lebih kecil pada Q total QS ya. QS yang ini yang 900 ini. Maka tidak ada es yang mencair. Tapi kan karena ini Q airnya itu lebih besar daripada QS. Ya. QS-nya kan ini kan Q air lebih besar pada QS ya. Dimana ini 7.500 lebih besar daripada 900 kan. Ini 900 yang ini. Maka ini ada es yang mencair. Nah, tetapi suhunya tetap 0 karena dia di bawah kalor total es. Seperti itu. Jadi ini jawaban yang paling tepat itu adalah E. Hanya sebagian es yang mencair dan 0 suhu campurannya itu pasti 0. Kecuali dia lebih besar kalor airnya daripada kalor total esnya. Lanjut. Soal selanjutnya nomor 26. Sebuah rumah akan dipasang jendela kaca yang ukurannya 2 kali 1,75. Sebagai sumber utama masuknya kalor. Ini sebagai sumber utama masuknya kalor ke dalam ruangan. Yang bersuhu lebih rendah daripada suhu di toko bangunan 5 buah kaca. Kaca yang tepat digunakan adalah apa? Nah, nih. Karena diminta untuk mencari bahan sebagai sumber utama masuknya kalor nih. Maka cari nilai laju kalor yang paling besar. Nah, rumusnya itu kan Q per T sama dengan KA delta T per L. Ini merupakan konduksi ya. Laju kalor konduksi ini. Nah, jadi nanti kalian tinggal masukkan ke rumus ini. Q per T itu sebanding dengan K per L nya.
Karena kan luas sama delta T-nya tetap di 5 kasusnya tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu hanya K sama L-nya, ketebalannya. Kita coba dari A sampai E. Oke, kita coba. Ini tinggal dibagi saja berarti. Ini bagi ini bagi ini bagi ini bagi ini bagi ini. Maka dapatnya nanti yang paling tinggi itu si C, 265,4. Nah, ini ada tipsnya. Tips, kalian cukup menghitung pilihan A dan C karena pembaginya beda, 8 dan 5. Dengan nilai K yang paling besar, 2014 sama 1327 ini ya. Dari 14 1327. Nih. Kan ini 8, ini 5. Jadi cukup ini saja yang kalian bagikan. Kenapa ini sama ini tidak perlu dibagikan? Karena kalau kita cari yang paling besar, maka otomatis ini lebih besar kan K-nya. Ngapain kita cari yang B? Karena sudah pasti lebih kecil daripada yang A. Hal yang sama terjadi pada D, E, C, D, E nih. Pembagian sudah lama sama 5. Tapi yang paling besar kan yang ini, 1, 3, 2, 7. Berarti cukup cari C dan A saja. Kalau hasil A ini lebih besar daripada yang C, berarti jawabannya A ya. Nah, ini berhubung yang C ini lebih besar, maka jawabannya nanti si C. Kalau nilai A-nya ini 10.000 saja, 10.000 bagi 8, berarti kan lebih besar nanti. Jadi jawabannya A. Oke, cukup pakai trik. Jadi cukup perhatikan perbedaan nilai K dan L-nya saja ya. Lanjut, soal nomor 27. Oh, ini mirip dengan soal nomor 24 tadi ya. Ya, 24 atau 25 tadi. Kok saya lupa. 25 ya. Ya, 25. 27. Di sebelah laboratorium sekelompok siswa bla 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 bla. Nah, jadi dia nanya tentang keadaan akhirnya bagaimana. Kita lihat data soalnya ada suhu S, suhu air, massa S, massa air, kalor jenis S, kalor jenis air dan kalor lebur S. Di sini bedanya ini kalor jenis S sama kalor jenis air dan kalor leburnya itu dalam satuan joule. Ini agar mudah menghitung ya, perhitungan kita gunakan satuan kalori saja. Maka kalor jenis S-nya itu 0,5, kalor jenis airnya 1, kalor lebur S-nya 80. Ini tetap ya, tidak berubah. Nah, jadi yang namanya tetapan itu hanya berbeda unitnya saja ini. Kalor jenisnya ini. Yang ini pakai joule, joule, ini kita pakai kal. Kalori kawatan ini gram ya. Ini kan kilogram. Oke, caranya sama kayak soal yang sebelumnya nomor 25 tadi. Kita hitung berapa kalor S dan kalor leburnya. Kalor S-nya bla MC delta T, MS kali L itu kalor lebur, kita totalkan. Dapatlah dia 8.500 kalori. Hitung kalor air yang dapat diberikan ke S. Nah, rumusnya sama, MC delta T. Kita pakai yang satu saja. Nah, biar lebih mudah menghitungnya. Berarti nanti 190,48 kali 50. Dapatnya 9.500 kalori. Nah, ini coba lihat. Ternyata di sini kalor air itu lebih besar pada kalor total S. Maka seluruh S itu mencair dan suhunya di atas 0 derajat Celcius. Oke. Karena kalor S-nya itu kalor airnya itu lebih besar pada kalor total S. Nah, lebih besar pada jumlah mereka berdua. Jadi keadaan posisi akhirnya seluruh S-nya itu melebur jadi air, berubah jadi air dan suhunya itu di atas 0. Nah, tidak peduli berapa, mau 1 derajat ke 2 derajat, yang jelas dia pasti di atas 0. Tapi kalau dia dicari berapa suhu air campurannya itu beda lagi rumusnya. Nah, bedanya itu nanti kan cukup kurangi. Nah, kurangi kemudian cari suhu kenaikan suhunya berapa dari kalor sisanya tadi. Nah, itu nantilah kalau ada soalnya ya. Kita cukup yang ini dulu. Suruh S berubah menjadi air dan suhunya di atas 0 derajat Celcius. Jawabannya itu C. Lanjut ke soal nomor 28. Nah, ini tentang grafik kalor alkohol. Alkohol yang suhunya 0 derajat Celcius bermassa 1 kg dipanaskan pada suatu pemanas. Grafik perubahan suhu terhadap kalor diberikan pada gambar di bawah ini. Oke. Mengingatkan lagi bagi kalian yang baru pertama kali gabung di channel ini, tolong bantuan subscribe-nya. 1 subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Kalor yang dibutuhkan alkohol dari keadaan suhu 0 sampai mencapai suhu. Jadi dia 0 sampai suhu 78. Dan seluruhnya telah berubah wujud adalah berapa?
dan seluruhnya telah berubah wujud. Oke. Jadi kalian tuh nanti ada dua rumus yang digunakan. Q total yaitu kalor alkohol yang naik suhunya. Ini proses pertama. Ini proses kedua. Jadi kalian cari dulu proses pertamanya ini. Yang pertamanya ini pakai rumus MC delta T. Dia mengalami perubahan suhu. M alkoholnya 1, kaloritis alkoholnya 2400. Suhu alkoholnya itu dari 0 menjadi 78, 78 kurangi 0, dapatnya 187.200 joule. Diubah ke kilojoule karena pilihannya dalam kilojoule ya. Dibagi 1000 saja. Bagi 1000 gitu ya. Selanjutnya hitung kalor uapnya, artinya yang dibutuhkan untuk mengubah alkohol yang cair itu jadi uap, berubah menjadi gas. Nah, ini dia rumusnya, M kali U. Massa alkoholnya 1 dikali kalor uapnya 2,1 kali 10 pangkat 5. Berarti kan nanti dapatnya 210.000 dibagi 1000 lagi ya. Jadi dapatnya 210 kJ. Maka kalor total alkoholnya itu tinggal jumlahkan saja. Proses yang pertama dijumlah dengan proses yang kedua. Jadi nanti 187,2 ditambah 210 dapatnya 397,2. Jadi si C ya, seperti itu ya. Lanjut soal nomor 29. Nah, ini tentang listrik statis ya. Ini hukum Coulomb. Konstanta K bla bla kuat medan pada titik P yang berada tepat di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah. Kedua muatan adalah apa? Ini perlu diingat. Medan itu artinya medan listrik E dipengaruhi oleh jenis muatan. Kalau muatannya plus, kalau muatan yang mempengaruhi itu plus, dia akan menjauhi. Kalau muatannya negatif, dia akan mendekati. Nah, maka di sini kan ada dua E, EA dan EB ya. Ini A, ini B. Jadi EA-nya itu ke arah kanan, menjauhi QA. Karena QA-nya plus, jadi dia menjauhi A. Di sini gambarnya kalau tidak salah. Nah, ini. QA-nya itu ke kanan karena EA-nya ke kanan karena QA-nya itu plus, menjauhi. Nah, kemudian yang B negatif, dia mendekati EB. Di tengah-tengah berarti 6 cm 6 cm ya, karena masing-masing jaraknya kan tadi 12 cm, berarti kan ini 6 cm, ini 6 cm. Jadi kalau digambarkan nih, EA nya ke sini, EB nya ke sini juga, ke kanan karena dia mendekati negatif dan menjauhi plus. Selanjutnya kita masukkan ke rumus KQA per RA kuadrat. R nya itu diubah ke meter ya, karena satuan SI untuk menghitung E itu dalam meter R-nya. Jadi nanti 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6, karena mikro itu minus 6. Di sini dikasih tahu tidak? Ah ya, tidak dikasih tahu ya. Kalau kalian sudah tahu mikro itu sama dengan negatif 6 ya. Mikro sama dengan 10 pangkat negatif 6. Selanjutnya tinggal masukkan ke rumusnya, matematis saja. Ini jangan lupa dikuadratkan, jadinya 36 kalau sepangkat min 4 dimasukkan, jaraknya 18 bagi 36 setengah, 10 pangkat 3, 10 pangkat minus 4 naik ke atas jadi plus, jadi nanti 0,5 kali sepangkat 7. Plus ini artinya dia ke kanan ya, biar lebih enak saja tandanya, plus ke kanan. Kalau dia tandanya ke kiri itu berarti negatif ya. Nah, kalau tandanya negatif dia ke kiri. EB K QB per RB kuadrat, berarti nanti 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 6 per 6 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Nah, berarti nanti 9 kali 4 kan 36, 10 pangkat 3, 9 dikurangi 6 pangkat 3. Kemudian bawahnya dikuadratkan juga, 10 pangkat min 2 dikuadratkan berarti 10 pangkat negatif 4. Dapat hitungannya jadi 1 kali 10 pangkat 7, artinya ke kanan plusnya. Nah, maka EP-nya totalnya itu EA tambah EB plus ketemu plus karena dia sama-sama kanan, jumlahkan. Berarti 1,5 dikali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb satuannya. Jadi jawabannya itu sih C ini ya, C. Lanjut soal nomor 30. Oh, ini soal yang paling mudah. Ini soal yang bisa kalian kerjakan kalau kalian masih ingat. Di SMP ini pernah dipelajari cara menghitung
skala voltmeter atau ampermeter. Jadi rumusnya itu adalah skala yang ditunjuknya berapa dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur dari alatnya. Ini batas ukurnya di sini ya, 0 sampai 5 volt. Berarti dia bisa mengukur sampai 5 volt. Di atas 5 volt bisa rusak alatnya. Nah, gitu. Kemudian yang ditunjuknya itu 40, kemudian yang maksimumnya itu 100. Berarti nanti 40 bagi 100 dikali 5. Jadi volt pada resistor itu dapatnya 2 volt. Nah, tegangan terukur pada hambatan R. Sip, ya mudah ya. Nomor 31. Wah, nomor 31 ini banyak yang dicari nih. Rangkaian RLC ya. R itu resistor, L ini induktor, C ini kapasitor. Diketahui persamaan V-nya 220 kali sin kali 100T. Nah, ini persamaan umum untuk V itu adalah Vmax kalikan sin kali omega T. Jadi kalian bisa lihat kalau nilai dari Vmax-nya itu adalah 220, kemudian nilai dari omeganya itu 100. Selanjutnya kita lihat pernyataan yang benar itu berapa. Tegangan maksimumnya 220 volt. Ya, benar. Pernyataan nomor 1 itu benar sesuai dengan dari persamaannya ya. Berarti poin 1 benar. Kalau poin 1 benar, soal seperti ini kalian bisa eliminasi. Eliminasi option atau pilihannya. Berarti poin yang perlu diuji hanya 2 dan 3 saja. Poin 4 ini tidak perlu diuji. Ini kan salah ini. Salah. Karena tidak ada memuat pilihan 1 kan. Nomor 4 rangkaian bersifat kapasitor ini salah ini. Kalau tidak salah. Ya udah kita lihat saja dulu. Nomor 2. Pernyataan nomor 2 itu kalian hitung dulu XL. XL itu sama dengan omega kali L. Berarti kan 100 kali 5. Kemudian XC 1 per omega C. Berarti nanti 1 dibagi 100 kali 10 pangkat negatif 6. Kapasitornya yang ini ya. Ini diubah ke satuan notasi ilmiahnya, mikro. Itu sama dengan 10 pangkat negatif 6. Jangan sampai lupa. Berarti nanti ini dibalik 10 pangkat negatifnya naik ke atas, jadinya plus, berarti dapatnya 10 pangkat 2. 100, ini kan 3 kali mudah 500. Z itu impedansi. Nah, rumusnya sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kurang XC tutup kurung kuadrat. Artinya kalian kurangi dulu baru dikuadratkan ya. Nah, kalau kalian ingat Pythagoras istimewa itu pasangan dari 3, 4 pasti 5. Tinggal diikuti nolnya ada berapa? 2. Ya udah kasih 2 0. Nah, gitu. Ini matematisnya ya. Kalau kalian sudah mahir mengingat pasangan Pythagoras 3 4 5 pasti itu. 9 12 15 itu sudah pasti juga. Atau 6 8 10. Sudah pasti. Nolnya itu tinggal mengikuti. Ada 2 0 kan? 300, 400 berarti 500. Seperti itu ya. Oke, poin 2 itu salah. Kenapa bisa salah? Karena di sini dikatakan impedansi rangkaian itu 1000 ohm. Berarti salah. Nah, jadi jawabannya sudah pasti si B dong. Nah, tidak mungkin si A. Karena nomor 2 itu salah kan. Tapi untuk pengetahuan boleh kita lanjutkan yang poin 3-nya. Nah, jadi sudah pasti jawabannya itu 1 dan 3. Tapi untuk latihan kita buktikan saja. I itu sama dengan Vmax bagi Z. Jadi nanti kalian bagi 220 bagi 500. Dapatnya itu 0,44. Jadi poin 3 itu benar. Poin 3 ini benar. 0,44. Ini poin 1 benar, ini salah. Poin 4. Poin 4 rangkaian bersifat kapasitif. Nah, ini dilihat dari nilai XL dengan XC-nya. XL-nya 500, XC-nya itu 100. L tadi kan induktor. Berarti dia sifatnya induktif. Nah, gitu cara mengingatnya. L itu induktor, maka sifatnya induktif. C itu kapasitor, kalau dia lebih besar sifatnya kapasitif. Nah, itu dia. Oke, ini dia soal terakhir. Semoga bermanfaat bagi kalian yang baru pertama kali gabung. Jangan lupa bantu dengan cara subscribe. Gratis, tidak bayar. 1 subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Dan tanpa kalian, channel ini tidak ada artinya sama sekali. Salam fisika. Pikiran siap kacau.